Sumatera Utara ini terdapat danau yang sangat besar, namanya Danau Toba. Danau Toba mempunyai keistimewaan yang tidak dipunyai oleh danau-danau lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Karena di Danau Toba ini, di tengah-tengah danau ini terdapat sebuah pulau, namanya Pulau Samosir. Jadi ada sebuah pulau di tengah Danau Toba, atau terdapat pulau di tengah pulau. Ini menjadi ciri khas yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Kalimantan sebagian besar ini merupakan wilayah Indonesia, tapi yang sebagian lagi yang paling atas ini jadi satu pulau Kalimantan ini, itu tapi bukan wilayah Indonesia. Yang warna putih ini adalah wilayah negara Malaysia atau Malaysia Timur. Di Malaysia itu ada dua wilayah. Wilayah yang timur itu menjadi satu dengan Indonesia, yaitu ada di Pulau Kalimantan. Yang wilayah Indonesia hanya yang berwarna ini, hijau kuning ini, hijau kuning merah ini. Kemudian yang warna putih ini, yang selain negara Malaysia, ada juga negara Brunei Darussalam. Kalau kalian pernah mendengar negara Brunei Darussalam, ini letaknya sebetulnya ada di Pulau Kalimantan, sebelah utara wilayah Indonesia. Pulau Kalimantan wilayahnya itu didominasi oleh hutan hujan tropis. Jadi di sana banyak hutan-hutan yang pohonnya besar-besar atau pohon berkayu besar. Kemudian di bagian selatan ini banyak dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Banyak. Bagian tengah dari Pulau Kalimantan terdapat pegunungan Maratus yang membusur dari utara hingga selatan. Ini yang berwarna merah, yang berwarna kuning, ini adalah pegunungan Maratus. Sedangkan bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang sebelah timur. Sedangkan bagian barat terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Pulau selanjutnya yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi wilayahnya sebagian besar adalah perbukitan atau berbukit-bukit dan daerah yang terjal, sehingga sungai-sungai yang ada di sana itu relatif lebih pendek, tidak terlalu panjang seperti di pulau yang lain. Sedangkan wilayah lautnya banyak terdapat palung laut dan basin yang akan membentuk Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Pulau Sulawesi juga merupakan pulau yang banyak terdapat gunung berapi. Di sana terdapat 41 gunung. Cukup banyak, bukan?
karena wilayahnya merupakan daerah vulkanik, banyak terdapat gunung berapi. Itu Pulau Papua. Pulau Papua yang merupakan wilayah Indonesia itu adalah Papua Barat. Karena kalau kita lihat di peta, itu Pulau Papua ini yang sebagiannya lagi, yaitu Papua Timur, itu merupakan bukan wilayah Indonesia. Ini adalah negara lain, yaitu negara Papua Nugini. Yang wilayah kita itu hanya yang bagian barat ini, yang membentuk seperti kepala burung. Ini kepala dan badan burung ini. Inilah yang jadi wilayah negara kita. Pulau Papua terletak di wilayah paling timur negara Indonesia. Juga letaknya tepat di utara Australia atau di utara benua Australia. Ternyata Papua adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia. Dia termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua berupa hutan belantara. Wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sangat sulit ditembus karena banyak lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Keistimewaan Pulau Papua yaitu di sana ada gunung yang tertinggi di Indonesia. Puncak tertingginya yaitu Puncak Jayawijaya, yang pada ujungnya atau pada puncaknya itu tertutupi oleh salju. Jadi merupakan keistimewaan tersendiri. Ada wilayah di Katulistiwa tapi terdapat salju. Pulau berikutnya yang ada di Indonesia itu adalah Pulau Nusa Tenggara atau Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Nusa Tenggara dibagi jadi dua, ada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur itu berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung. Diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik untuk pertanian basah maupun kering. Demikian materi untuk hari ini. Kalian sudah mengenal beberapa pulau yang ada di Indonesia, terutama pulau-pulau besar. Nah, tugas kalian hari ini adalah kalian nanti siapkan buku atlas. Kalian kalau punya buku atlas atau buku peta, silakan dibuka wilayah Indonesia. Nanti kalian buka per pulau, setiap pulau nanti kalian buka. Kemudian jawablah pertanyaan yang saya tulis berikut ini. Nanti kalian buka bukunya, kalian cari gunung dan sungai yang ada di masing-masing pulau tersebut. Nanti kalian sebutkan masing-masing 2 buah gunung dan 2
dua sungai yang ada di pulau-pulau besar tadi. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya difoto ya, kemudian dikirimkan ke nomornya saya. Demikian pelajaran untuk hari ini. Kita akhiri, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya di materi yang berbeda. Jangan lupa segera dikerjakan ya, supaya pekerjaan kalian tidak menumpuk dan semakin berat untuk dikerjakan. Karena nanti setiap hari akan ada tugas dan materi baru yang akan Pak Guru dan Bu Guru sampaikan secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.